Ya mungkin sekali lagi Dudu atau mungkin masih ragu sudah menemukan jenisnya tapi bingung ini cocok apa enggak ya Dudu, silakan tinggalkan di bawah ya Dudu ya. Terus lanjut, nah ini kita beralih ke mesin bor ini. Nah, ke mesin bor. Oh ini hampir lupa ini merek 2360 ini. Nah ini sistem shock atas bawah ya. Nah ini ya. Ini salah satu gerinda bisa dibilang favorit saya juga nih untuk merek dari brand modern ya. Yang atas menggunakan sistem shock, yang bawah sudah menggunakan penjepit ya. Nah ini. Yang bersama kan dengan model Matek ya Dudur ya. Sistem mekanik dari helical gearnya ya. Kemudian kita lanjut ke jenis mesin bor ini. Ini ya, ini anggap saja ini ya Dudur ya. Nah ini ya, spindle bor ya. Mungkin Dudur ada yang belum pernah membongkar mesin bor ya, mungkin saja ini. Sistem yang menggunakan antara sistem yang bisa menggunakan drill dan sistem yang tidak menggunakan drill itu perbedaannya pada helical gearnya ya Dudur ya. Ya seperti ini ya. Yang sebelah kanan ini untuk tipe 2130 merek modern, yang sedangkan sebelah kiri ini untuk bor G10 atau mungkin 200 ya. Ini ya. Yang ada semacam ini ya, apa ini? Lingkaran terjal. Lingkaran terjal ini ya, ini digunakan untuk sistem drillnya itu ya. Ini kan tidak ada ya, cuma sistem halus ya. Nah ini. Jadi ini tidak ada sistem drillnya untuk tipe gigi 2100 ini. Nah, ini saya contohkan ya. Nah ini bracketnya ini. Jadi kan tabrakan seperti ini ya Dudur ya. Nah ini. Nah, ini yang menjadi penyebab dari drillnya dulu ya. Nah ini tabrakan seperti ini akan terdorong kan ini ya, spindlenya tabrakan seperti ini ya. Nah ini apabila tidak drill kan di sini biasanya ada sistem namanya mekanik pendorong ya. Bisa mekanik pendorong. Ya semacam pelatu ya Dudur untuk supaya ini apabila digunakan ini tidak saling bergesekan lah seperti ini ya. Biasanya tuh menggunakan sistem bearing ball ya, atau mungkin ada juga yang menggunakan sistem pen lah seperti itu ya, seperti merek MT811 itu menggunakan sistem pen, dan untuk merek ini kasar ini merek 2130 ini menggunakan sistem bearing ball untuk menghentikan atau memfungsikan tidak memfungsikannya sistem drillnya ya. Nah seperti ini ya, ini tidak mengedrill tapi kalau kita bertabrakan seperti ini jadinya akan semacam ada getaran drillnya ya, seperti itu ya. Dan kalau untuk mesin yang ini kan tidak ada lingkaran terjalnya ya. Biasanya ini kan kalau ini bisa kan di kelas 13 mili, kemudian di 16 mili juga ada, terus kemudian yang ini biasanya di 10 mili ya Dudur ya. Biasanya kan seperti itu ya. Sama-sama menggunakan sistem sepi ya Dudur ya. Tapi tidak melulu ini menggunakan sistem sepi ya, kadang juga ada menggunakan sistem pengunci dari bearing ball ya, Dudur ya. Tapi hampir modelnya kan hampir sama juga ya, sama-sama ada untuk gundukan sepinya ya Dudur ya. Nah ini kita singkirkan dulu, ini baganya juga. Oh ya dulu hampir cepat juga ya. Walaupun mengganti helical gear ya Dudur ya, ini kan tetap diusahakan juga harus mengecek bagian ini, bagian bos-bosan ini ya. Kalaupun sudah diganti tapi kali ini malah longgar, nah ini ya, ini malah juga akan mempercepat usia dari helical gearnya, dan malah mempercepat usia dari, nah ini ya, usia dari armatur atau angkernya ya Dudur ya. Ini untuk tipe 2150 ya. Nah ini seperti ini ya. Kalau ini kan sudah bergoyangan, ini kadang nyentuh, kadang enggak, kadang nyentuh, kadang enggak. Ini juga ikut rusak, dan malah ini juga ikut rusak ya dari ujung armatur angkernya itu ya. Walaupun ini sudah rusak ya terpaksa, walaupun mesinnya masih normal tapi harus tetap diganti ya, karena ujungnya sudah rusak dan tidak bisa berfungsi normal lagi ya Dudur ya. Nah itu ya seperti ya. Jadi kan sangat disayangkan sekali ya Dudur ya. Harus saling mengeceki satu persatu sepepat lainnya ya Dudur ya. Dan ini ya Dudur, ini tips dari saya apabila ingin menentukan helical gearnya ya Dudur ya. Ini pertama ya Dudur ya, kita lihat sistemnya ini ya Dudur, apakah menggunakan sistem sepi
ataukah menggunakan sistem shock ya. Ada dua jenis ya. Nah, ini untuk merek 1630 ya. Ini menggunakan sistem shock dan drillnya seperti ini ya. Kalau mungkin bisa lihat langsung cocok tidaknya itu ya, bisa dari model body, kemudian dari model helical gearnya ya tutur ya. Kalau mungkin model bodinya hampir sama, bisa dicek apakah helical gearnya hampir sama. Kalaupun sama, pasti kebanyakan cocok ya tutur ya. Kebanyakan untuk sistem dari sistem dari mesin bor ya, beda dari sistem gerinda ya. Walaupun bodinya hampir sama, model helical gearnya sama, tapi belum tentu helical gearnya itu bisa cocok dipasang ya. Contohnya seperti tadi 2350 dengan AG 9500 ya. Lanjut ke mesin bor ya. Pertama ya, untuk mengecek apakah cocok enggak ya, kita bisa lihat dari jumlah ulirnya ini. Nah, kelihatan enggak ya ini. Ini menggunakan ulir 4 dan 2130 itu kalau nggak salah menggunakan ulir 45 kalau nggak salah, 5 atau 6 ya, saya agak lupa tuh ya, untuk 2130 ini ya. Tapi ini tidak cocok ya, karena lebih banyak ini ya, 6 ya, 22 untuk 2130 ya. Nah ini udah 30. Nah, ini kemudian arah dari ulirnya ini ya. Nah ini ya. Nah ini untuk menentukan juga ini ya, nah, seperti ini ya, untuk mengecek dari helical gearnya ya. Kalau mungkin armaturnya itu bisa sama-sama cocok, kemudian baru dicek dari helical gearnya ya. Armatur ini cocok, kemudian kita cek helical gearnya, kita ukur diameter dalamnya ini, kemudian lebarnya ini. Kalau bisa ya itu ya. Kalau habis kan pasti akan berkurang ya, tapi kita bisa kira-kira saja ya itu ya. Kemudian dari tebalnya ini juga ya itu ya, seperti itu. Dan kalau sudah menentukan tadi model armaturnya sama, model ulirnya sama, jumlahnya ini sama, dan kira-kira itu cocok ya, coba berarti bolak-balik. Kemudian ukuran helical gearnya juga sama, lubangnya, lebarnya, tebalnya sama, pasti itu kebanyakan cocok juga ya itu ya, seperti itu ya. Ini untuk tipe Mission 2130. Biasanya itu kebanyakan ada beberapa jenis ya itu ya. Biasanya itu patokan saya di modern 2150, 2130, kemudian G10 dan ED320 dan ED500 ya. Itu ya model-model bor 10 mili, 13 mili yang tidak menggunakan sistem shock ya. Biasanya itu ada 4 jenis itu ya patokan saya. Di Wipro juga ada ya itu ya. Wipro, kemudian di model 2150, model 2130, JZ100, ED320, ED500, kemudian di beberapa jenis Wipro ya, seperti itu ya tutur ya. Kebanyakan tuh ya saya kemutek di spek itu ya tutur ya. Tapi saya juga pernah ya sudah menemukan kasus itu bodinya sama, tapi saya pasang helical gearnya sama, walaupun sekilas bentuknya sama itu tutur ya, tapi tetap tidak bisa dipasang ya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan ya tutur ya. Di video sebelumnya ya tutur ya, sudah saya pernah jelaskan ya, mengganti bor besi bor 10 mili ya di merek Power di 10 ya. Itu kan helical gearnya sama, tapi ASP-nya tidak sama ya tutur ya. Nah, untuk karena mengganti bodi ya. Jadi ya mungkin ada beberapa kasus juga apabila ingin mengganti helical gear juga tidak menutup kemungkinan harus mengganti yang namanya spindle-nya juga ya tutur ya. Seperti itu. Dan ini untuk menggunakan sistem shock ya. Ini untuk Makita 1630 ya. Ya kalau untuk melepas ini kita harus melepas kepalanya dulu, baru ini bisa didongkrak ya tutur ya. Karena ini menggunakan sistem dongkrak ya. Dan sekali lagi jangan sekali-kali ya tutur kalau melepas helical gear ini dipukul sebelah sini ya. Ini takutnya malah penyok dan malah mempercepat juga usia dari helical gearnya ya tutur ya. Saya sangat tidak menyarankan ya. Sayang sekali ya tutur, halus rusak karena bisa dibilang kurangnya informasi ya tutur ya, seperti itu. Nah, ini untuk masalah boran ini. Nah tadi kan untuk bor yang 10 mili dan 13 mili. Sekarang kita lanjut ke bor 13 mili, bor besi, bor kapal, atau mungkin ada juga menyebutnya bor besar lah, seperti itu ya. Menggunakan 1, 2, 3, 4 buah dari sistem mekaniknya ya tutur ya.
utamakan dari armatur, kemudian berpindah ke sini ya, ini kan masuk sebelah sini ya. Nah ini sebelah sini, kemudian berputar ikut ke arah sini, baru memutar kepalanya itu ya. Inilah kan salah satu penyebab dari kenapa bor merek bor besi seperti bor merek Dragon, kemudian bor CZ13 bisa dibilang ini mampu untuk mengebor dengan kelas-kelas yang lebih berat lah itu ya. Lubang-lubang lebih besar ya, karena helikarginya pun bisa dibilang menggunakan mekaniknya oper gigi ini ya istilahnya ya, saya menyebutnya ya. Sangat tidak apa ya, tidak standar sekali ya, asal saya sebut saja ini. Yang penting Dudrup bisa paham lah maksud saya seperti itu ya. Kan di JIS13 ya itu kan armaturnya juga besar ya, mendukung dari power dari mesinnya ya. Jadi ini kan oper gigi ya ini ya Dudrup ya. Nah ini jadi powernya lebih besar daripada yang bor 13 mili ya Dudrup ya. Walaupun sama-sama 13 milinya tapi berbedanya banyak sekali ya Dudrup ya. Nah ini, dan ini biasanya untuk tukang-tukang las juga bisa untuk mengobor lubang-lubang besar. Kemudian di tukang-tukang kayu untuk mengobor-ngobor lubang besar juga bisa ini ya Dudrup ya. Ya mungkin bisa dibilang ini karena ini helikarginya banyak, jadi bebannya kan terbagi-bagi ya Dudrup ya. Nah dibagi-bagi. Terus tapi ini kan efeknya juga ya Dudrup. Kalau semakin banyak helikarginya berarti suaranya bisa dibilang semakin bising ya Dudrup ya. Itu pun kalau sudah ada yang mungkin satu sudah mulai rusak, terkikis, atau mungkin kemasukan sesuatu ya, bisa pecahan besi-besi atau mungkin apalah itu ya. Itu kan ada kelemahannya kan seperti itu ya. Ya jadi semuanya ini tidak ada yang sempurna ya Dudrup ya di dunia ini. Sangat religius sekali saya ya. Nah, seperti ini ya helikarginya ya Dudrup ya. Apalagi ya untuk JIS13 ya seperti itu ya Dudrup ya. Dan saya juga pernah sempat mengganti ya Dudrup ya. Mungkin bisa cek juga di video di atas, mengganti helikargir untuk JIZ13 atau bor besi Dragon. Ini sistem sepi. Nah, walaupun ini menggunakan sistem sepi, tapi ini bisa dibilang agak sulit masuknya dulu tuh ya. Ini bisa dibilang sangat sesak sekali masuknya ya. Nah ini perlu sedikit dipukul ini baru bisa masuk. Ini gak lepas kan? Tidak bisa lepas kan? Aduh, bisa deng. Nah ini, oke lanjut kita singkirkan dulu ini. Lanjut ke mesin yang menggunakan helikargir lagi, yaitu mesin yang namanya mesin dari sirkulase atau potong gergaji kayu ya Dudrup ya. Nah ini saya masukkan saja itu ya sebagai pandangan biar lebih terkesan bagus lah ya, daripada sepi cuma beralaskan karton ini. Maaf dulu ya, ini saya masih belum mempunyai studio sendiri, ini masih seadanya. Nah penting informasi saya, maksud saya ini tersampaikan lah dulu ya, intinya kan di situ ya. Dan lanjut ya, ini bagian terakhirnya itu dulu ya, ini untuk sistem helikargir untuk gerinda untuk mesin sirkulase atau mesin potong kayu ini ya dulu ya. Nah seperti ini model mesinnya ya, model armaturnya ya kurang lebih seperti ini. Ini untuk merek modern 2600 ya dulu ya. Dan saya biasanya menggunakan helikargirnya merek Ryu tipe RCE 185/1. Seperti biasa ya Dudrup, kalau menentukan helikargir ya kita cek dulu armaturnya, jumlah udaranya berapa, modelnya ini seperti apa, apakah turun seperti ini atau mungkin naik ya. Kemudian kita cek helikargirnya diameternya berapa, dalamnya berapa, tebalnya berapa, baru kita menentukan apakah itu cocok digunakan ya Dudrup. Ini kan berkebalikan ya Dudrup ya. Untuk mengecek armatur bisa juga mengecek dari helikargirnya juga ya, bisa seperti itu ya. Seperti ini kan modelnya ya Dudrup. Nah ini ya sama-sama juga ya Dudrup penyebab dari helikargir yang rusak ya, seperti terjepit, kemudian terlalu dipaksakan digunakan, terus kurang merawat ya. Mungkin kalau sudah mulai bearingnya agak mulai longgar kan goyang-goyang ya ini ya. Nah jadi bisa cepat juga merusak ya seperti itu ya. Dan ini tips dari saya itu Dudrup ya. Mungkin kalau Dudrup mempunyai merek kira-kira ya mesinnya yang armaturnya tuh sama seperti merek modern 2600 ini ya Dudrup ya, seperti merek Norita atau mungkin merek NRT. Kalaupun ini sudah aus ya Dudrup ya, sudah aus
walaupun mesin sudah aus tapi mesin ini masih normal, bisa digunakan helicar gear tipe 5806. Ini kan gak kelihatan ya, sudah silau ya, tipis ya. Nah, tipe 5806 ya tuh ya. Ini kan tebalnya sama, diameter dalamnya sama-sama menggunakan sistem sepi, tapi diameter luarnya berbeda ya gitu ya. Nah, ini bisa digunakan di tipe 2600 ini, tapi sayangnya ya itu ya, nanti suaranya bisa dibilang akan agak sedikit bising dan kasar ya itu ya, karena kan ini kan bisa dibilang modifikasi ya itu ya. Jadi seperti itu ya itu ya. Dan ini cuma berlaku untuk yang model seperti ini ya itu ya, merek modern 200 ini, tapi untuk merek-merek lain saya kurang menyarankan ya itu ya, karena saya belum sempat men-riset atau menelitinya ya, seperti itu ya. Nah, kalaupun ini kan kalau ini ceritanya sudah aus ya sudah, kalau kita mengganti dengan yang model normalnya ini tidak, masih bisa dibilang cepat rusak, mungkin bisa menggunakan cara tadi ya, menggantinya dengan tipe 5806 ini ya. Tapi dengan catatan suaranya pasti ya nanti akan sedikit lebih kasar lah, seperti itu ya. Terus ini apa lagi ya, 30 hampir 40 menit ya tuh saya berbincang-bincang sendiri ini lagi. Ya dulu ya, ini kan kesimpulannya ya, kalau mengganti helical gear kita bisa tentukan dari diameter luarnya, diameter dalamnya, tebalnya untuk model-model seperti ini. Terus kemudian kalau perlu juga jumlah ulirnya kita rasa cocok ya ya. Kita cek juga armaturnya, terus apa lagi ya, dan penyebabnya itu ya bisa karena terjepit, karena ada hentakannya itu ya, itu cepat merusak usia dari helicar gearnya, terus kemudian dipaksakan digunakan ya itu ya, dan itu malah lebih mungkin mirip ke perusakan dari armatur angkernya ya, seperti itu ya itu dulu. Apalagi ya mungkin ada yang kurang atau terlewat ya dulu ya, silahkan tinggalkan kritik sarannya di bawah ya dulu ya, seperti itu. Dan tiba di ujung video ya dulu ya. Sekali lagi terima kasih buat Dudun yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat ya Dudun ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.